In wa bihi umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dapat bermuajah lagi, bersilaukhuwah, bertemu dalam majelis yang diberkahi Allah ini insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala dalam jalan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan juga dalam menambah khasanah keilmuan kita, sehingga kita dapat semakin semangat dalam menjalankan ketaatan, semakin takarub kepada Allah, juga semakin kita giat dalam menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah pada kajian kitab Syakhsiyah eh, Syakhsiyah, nah, Syakhsiyah Islamiyah, juz pertama ini kita masuk ke bab yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya tanya kabar Bapak Ibu sekalian sehat semua ya, Insya Allah. Insya Allah, Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita saling mendoakan agar kita semua senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Baik, udah siap ya Insya Allah ya. Bagi Bapak Ibu yang ada kitabnya, boleh sambil dibuka, ya, boleh sambil dibuka kitabnya. Coba saya share screen ya. Coba share screen, mudah-mudahan bisa. Nah, baik, ini sudah muncul belum ya Ustaz ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ya, baik. Nah, boleh Bapak Ibu yang eh, memiliki kitab Syakhsiyah, juz awal, Syakhsiyah juz pertama, dapat membuka bab ini ya, I'tibarul hadis dalilan fil ahkami syar'iyyah. Kalau terjemahan tadi apa namanya? Kalau di terjemahan itu digunakannya hadis sebagai dalil dalam hukum syara itu ya. Tapi tadi yang di-share dari admin ini, anggapan suatu hadis menjadi dalil hukum syara ini beda-beda, kalau kalau kita terjemahan akan beda-beda terjemahannya ya. Ada yang terjemahannya digunakannya hadis sebagai dalil dalam hukum syara gitu. Tapi tadi di judul di publikasi anggapan suatu hadis menjadi dalil hukum syara ya, mungkin versi terjemahan yang berbeda. Tapi yang pasti versi Arabnya nggak mungkin beda ya. Versi Arabnya itu judulnya yang ini, Antibarul Hadis Dalilan fil Ahkami Syariah. Jadi kurang lebih artinya hadis yang diakui ya, diakui sebagai dalil. Itibar itu kan pengakuan ya, pengakuan. Jadi ya anggapan itu maksudnya kan pengakuan ya. Atau jadi digunakan gitu ya. Digunakannya hadis atau diakuinya hadis sebagai dalil di dalam ahkam syariah, di dalam hukum hukum syara gitu. Ya baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kenapa ada kalimat aitibarul hadis? Dianggapnya hadis sebagai dalil syara. Ya dalam hukum syariat ya karena apa? Karena walaupun hadis itu dalil ya, kan dalil itu Quran, hadis ya, ijma dan qiyas, tapi bukan berarti eh, eh, hadis itu dapat digunakan untuk semua hal gitu, atau semua hadis dapat digunakan untuk semua hal gitu ya. Nah, tidak tidak seperti itu. Jadi ada peruntukannya ya. Hadis ini digunakan untuk apa? Hadis ini digunakan untuk apa? Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya batu kali ya, Ustadz Azhar ya lagi bangun rumah misalnya. Maka batu kali itu cocoknya di tiang apa di fondasi? Tentunya di mana jamaah? Kalau kita punya batu kali, batu Fondasi. fondasi, diletakkan di fondasi. Maka batu kali itu tidak cocok kalau diletakkan di kolom atau tiang. Nah, pun ketika kita mau membangun tiang ya, tiang rumah, gitu, bangunan rumah. Bangunan rumah kita ingin membangun tiang gitu kan. Apakah cocok menggunakan batu kali? Ya kan? Tentu tidak. Nah, atau kita punya batu bata, kita gunakan untuk fondasi. Kira-kira gimana? Cocok tidak? Ya kan? Tentu saja tidak. Ya.
Nah, batu bata itu untuk dinding gitu kan, tidak mungkin untuk fondasi. Jadi setiap bahan material itu ada peruntukannya, digunakan untuk apa? Ya, seperti itu. Nah, demikian juga dalam bangunan hukum Islam, bangunan pemikiran Islam. Jadi kalau Islam itu ibarat bangunan itu kan ada bangunan pemikiran Islam itu terdiri atas apa? Terdiri atas dua kurang lebih, yaitu akidah dan syariah atau akidah dan hukum, akidah dan ahkam gitu. Jadi kalau di nih coba saya udah bisa coret belum ya? Nah, udah bisa. Jadi ini taruhlah ini sebuah bangunan pemikiran Islam ya, bangunan pemikiran Islam. Maka bisa eh, kita katakan secara sederhana bahwa secara garis besarnya bangunan pemikiran Islam itu kan terdiri atas apa yang kita sebut sebagai akidah. Ini muncul ya, surat-surat saya ya. Kemudian muncul ya, insyaallah. Kemudian selain akidah juga ada yang namanya ahkam. Ahkam itu hukum. Ya, atau kita sebut juga syariah boleh. Jadi ada masalah akidah, ada masalah hukum, gitu ya. Baik. Nah, kemudian untuk membangun, itu kan ibaratnya bangunan ya. Untuk membangun masalah-masalah akidah dan masalah-masalah hukum di dalam pemikiran Islam, disitulah adanya dalil, gitu kan? Adanya dalil. Jadi dalil itu bahan, ibaratnya itu bahan. Nah, ibarat itu apa? Bahan gitu untuk bangunan ini. Nah, ini kalau pakai analogi bangunan ya, bisa aja pakai analogi obat. Nah, terserah nih saya, audiens saya ini apakah para dokter atau para farmasi. Ya, kalau kepada para dokter mungkin analoginya obat. Jadi pemikiran Islam itu ibarat obat. Karena kan Islam adalah mu'alajah lima syakilil insan. Atau mu'alajah lima syakilil hayat. Solusi untuk masalah-masalah kehidupan atau masalah-masalah manusia. Solusi itu adalah obat. Nah, namanya obat itu pasti ada bahannya gitu kan. Ada bahannya gitu. Nah, kalau obatnya misalnya obat sakit kepala, bahannya apa? Nah, ini saya kurang bisa menjelaskan karena saya bukan orang farmasi. Bahannya apa? Nah, kemudian kalau obatnya obat batuk, bahannya apa? Kan begitu. Nah, apakah cocok bahan obat batuk untuk bahan obat sakit kepala, misalnya? Atau sebaliknya, bahan obat sakit kepala digunakan untuk bahan obat batuk? Kan tentu tidak ya. Tentu tidak. Yang mungkin di sini jamaah ada yang bergelut di bidang farmasi mungkin lebih paham bahwa setiap setiap obat itu ada bahan tertentunya gitu. Nah, bahan-bahan itulah ibaratnya dalil gitu ya. Jadi kalau dalam analoginya ke dunia kedokteran, ya bahan-bahan itu, jadi ada bahan-bahan, ada obat gitu kan ya. Ada obat. Obat itu kan sesuatu yang siap diminum, betul ya? Siap dikonsumsi gitu. Kalau bahan-bahan apakah langsung dikonsumsi? Langsung sembuh? Kan tidak ya. Coba kita tengok ya. Ada obat di dalam kemasannya itu, di luar kemasannya itu ada tulisan komposisi. Macam-macam tuh komposisinya. Coba itu kita minum ya, satu-satu. Mungkin keracunan kan? Keracunan ya. Kalau kita lihat misalnya obatnya apa? Paracetamol atau obat batuk apa ya. Nah, di kemasannya kan ada komposisi itu apa saja. Coba kalau kita minum komposisinya itu, kita satu-satu cari bahannya, lalu kita minum. Kita minum gitu, sendiri gitu, tanpa menjadi obat. Jadi eh, kita kita ngomong ke dokternya atau ke apotekernya, saya dok, saya langsung cari bahannya aja. Kita kan berobat nih, dikasih obat. Ini Pak obatnya, silakan diminum 3 kali sehari. Oh maaf, saya mau cari bahannya saja langsung. Dilihat tuh di belakangnya. Oh kemasannya ini, kemasan apa? Komposisinya ini nih. Cari sendiri. Cari ke mana tuh ke toko kimia gitu ya. Bapak Ibu cari ke toko kimia, kemudian diminumlah bahan-bahannya itu. Satu sendok, satu sendok, satu sendok. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, besoknya, bukan besoknya ya.
Seketika itu tidak lama kemudian pasti ada ambulan datang ya, akan membawa Bapak Ibu ke rumah sakit, ya kan? Kenapa? Keracunan obat, keracunan bahan kimia sebagainya. Nah, maka yang meracik obat dan yang kemudian menentukan ini komposisi seperti ini itu kan dokter dan para apoteker kan gitu. Mereka lah yang lebih tahu cara meraciknya gitu. Nah, setelah diracik jadilah obat. Obatnya kita konsumsi langsung. Jadi ibaratnya bahan-bahan itu adalah dalil kalau dalam bangunan atau ibaratnya pemikiran Islam itu obatnya. Nah, sedangkan pemikiran Islam itulah obatnya. Itu pemikiran Islam itulah obatnya, ya. Dan pemikiran Islam ini ada dua bagian besar tadi, ya. Akidah dan ahkam atau syariah. Ya, akidah dan syariah itulah pemikiran Islam. Itu yang kita ambil, itu yang kita terapkan, itu yang kita jalankan. Nah, dalil-dalil itu adalah bahan. Maka dari pemaparan seperti ini, maka eh, sebaiknya kita itu tidak langsung menelan dalil itu mentah-mentah. Ya, tidak langsung menelan dalil itu mentah-mentah. Kenapa? Takutnya tadi keracunan. Takutnya keracunan kita. Karena kita tidak tahu cara menggunakan dalil. Kita baca dalil hadis, langsung kita menyimpulkan ini haram, padahal belum tentu. Kita baca hadis, langsung kita menyimpulkan ini wajib, padahal belum tentu wajib. Kita baca hadis, kemudian ada keterangan ini dhaif, langsung kita buang, padahal bisa jadi tidak. Padahal bisa jadi itu digunakan oleh para fuqaha hadis itu, walaupun judulnya dhaif. Sebetulnya itu dibahas di bab sebelumnya, tapi kita lompat ke sini sambil menyinggung bab sebelum. Maksud saya, kadang-kadang hal itu dhaif menurut satu rawi, bisa jadi menurut rawi lain dikuatkan. Gitu. Ada penguatnya. Jadi tidak seketika. Ini baca hadis, satu buah hadis, kemudian dari situ ada tulisan sanadnya dhaif. Wah, buang hadisnya, nggak usah digunakan. Nah, ini kan sikap yang keliru akhirnya. Ya. Nah, ketika kita mengambil tindakan atau kesimpulan langsung dari baca hadis secara langsung. Oh, ini haram nih. Oh, ini wajib nih. Dari mana kamu tahu wajib? Ini ada hadisnya. Dari mana kamu tahu haram? Ini ada hadisnya. Jadi kita merujuk langsung kepada hadis ini hati-hati. Bagaikan kita itu minum obat langsung merujuk kepada bahan-bahannya. Padahal ada peracikannya, ya, ada peracikan obat itu oleh para dokter. Nah, para ulama itu ibarat para dokter dan para apoteker itu, para ulama itu, ibaratnya gitu. Makanya kita ini ketika kita tidak tahu sesuatu, ya, Bapak Ibu sekalian mati Allah, maka apa perintah Allah? Ketika kita tidak tahu sesuatu, hukum misalnya, apakah kita diminta langsung kalau tidak tahu sesuatu langsung baca hadis, langsung baca ayat, baca dalil, simpulkan? Kan tidak. Ketika kita tidak tahu, maka Allah perintahkan bertanyalah pada orang yang tahu. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada ahli zikir, tafsirnya ahli ilmu, ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ya, itu perintahnya. Tanya orang yang tahu, bukan kalau tidak tahu langsung buka ayat, langsung buka hadis. Ya, simpulkan sendiri. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau tidak tahu, tanya ahli, tanya ulama. Maka jangan tanya saya karena saya bukan ulama. Tanya ulama. Saya pun bertanya pada ulama gitu. Atau tanya orang yang pernah bertanya pada ulama, adalah para ustadz, para seperti itu, para guru ya. Nah, orang yang tahu. Jadi seperti itu. Nah, maka di sini kita perlu kedewasaan dalam memahami ya dalil-dalil syariat. Baik, ini pengantar ya. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah, kita masuk ke bahasan ini ya. Jadi dengan demikian seperti apa sih kita itu mempergunakan dalil supaya tidak salah, mempergunakan dalil supaya tidak salah dalam membangun pemikiran Islam. Lebih tepatnya kita ingin tahu dapurnya bagaimana para ulama itu meracik dalil itu sehingga menjadi obat yang siap kita konsumsi seperti itu. Nah, kita penting untuk mengetahui juga supaya kita tidak keliru, supaya kita paham oh ternyata memang eh, hasanah ilmu keislaman itu butuh orang, ya ini kifayah, ya, butuh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita makin respect dan menghormati para ulama, itu tujuannya. Kita menghormati para ulama, kita memuliakan mereka. Setelah kita tahu
bagaimana proses dalil-dalil itu diracik sehingga menjadi bangunan pemikiran Islam. Baik, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Taqiyuddin Nahbani rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ad-dalil 'ala al-aqidah la budda an yakuna dalilan yaqinan maqtu'an bi sihhat. Dalil akidah ya, Bapak Ibu sekalian, dalil akidah kok malah nyuri. Nah, dalil akidah itu haruslah dalil yang yakin dan qat'i, yakin dan pasti kesohihannya, ya, sehingga tidak boleh la walidzalika la yasluhu khabar ahad. Tidak boleh khabar ahad, tidak boleh hadis ahad. La yasluhu khabarul ahad lian yakuna dalilan. La yasluhu khabarul ahad lian yakuna dalilan. Tidak boleh khabar ahad menjadi dalil alal aqidah. Walau kana hadisan sahih, walaupun hadis sahih. Tenang, saya akan bantu nanti dengan tabel yang sudah saya buat untuk memahami paragraf ini ya. Nah, riwayatan wa diroyatan. Jadi hadis untuk akidah dalilnya itu kalau hadis dia harus yang dipastikan kesohihannya, ya, dan qat'i gitu, ya. Nah, eh, sehingga tidak boleh khobar ahad. Kenapa? Karena khobar ahad itu dia tidak qat'i, ya, tidak qat'i. Amal hukum syar'i, adapun hukum syar'i, hukum ahkam syariat, fayakfi an yakuna daliluhu zonian. Maka boleh dalilnya itu zonian, zoni. Jadi ada qat'i, ada zoni. Nanti di tabel saya lihatkan. Kalau hukum, walidzalika fa innahu kama yasluhu an yakuna al-hadits al-mutawatir dalilan ala hukmi syar'i. Karena itu hadis mutawatir boleh jadi dalil untuk hukum. Kadzalika yasluhu an yakuna khabarul ahad dalilan, dan juga hadis ahad boleh juga jadi dalil hukum. Gitu. Illa hanya saja ya, anna khabarul ahad alladzi yasihu an yakuna dalilan ala hukmi syar'i wal haditsu sahih wal hadits hasan. Hanya saja khabar ahad yang menjadi dalil untuk hukum syar'i haruslah hadis sahih dan hadis hasan. Wa amal hadis dhaif, adapun hadis dhaif fala yasluh an yakuna dalil. Adapun hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil syar'iyan mutlaqon. Dalil syar'i, dalil untuk hukum nggak bisa, apalagi akidah untuk dalil dhaif. Baik, sampai sini coba kita lihat bisa disederhanakan dalam tabel ini ya. Baik, ya seperti ini. Mohon konfirmasi sudah muncul tabelnya? Sudah, Tan. Ya. Nah, baik. Jadi kita coba ulang lagi narasi yang tadi dengan melihat tabel ini ya. Jadi untuk hadis itu kan eh, kalau kita merojaah lagi bab-bab ke belakang ada dua kategori dari segi apa? Dari segi jumlah jalur ya. Kalau jalurnya banyak maka disebut apa? Mutawatir. Kalau jalurnya sedikit maka disebut ahad gitu. Nah, konsekuensi dari hadis mutawatir maka hadis tersebut menjadi qat'i, ya kan? Qat'i artinya pasti. Adapun hadis ahad, konsekuensi dari ahad, maka hadisnya adalah zonni. Zonni itu apa? Zonni itu dugaan. Itu tidak sampai yakin. Kalau qat'i berarti sampai pada tahap yakin. Nah, hadis mutawatir itu sudah pasti sahih. Jadi dia punya dua, dua gelar yang disematkan pada hadis mutawatir. Pertama dia qat'i, yang kedua sahih. Itu ya. Dia qat'i lagi sahih gitu. Mutawatir itu ya. Karena jumlah jalurnya sangat banyak. Jadi tidak ada mutawatir yang tidak sahih ya. Semua mutawatir sahih. Adapun hadis ahad yang tadi sifatnya zoni, dari segi kekuatan terbagi menjadi tiga. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang do'if. Nah, itu yang kita bahas di bab terdahulu ya. Itu kalau dia hadis
ahad, sahih, hasan, dhaif. Kalau mutawatir, sahih saja. Itu ya. Mutawatir qat'i, ahad, zonni. Nah, gampang ya mengapalkannya. Baik. Nah, sekarang penggunaannya dalam akidah dan syariah seperti apa? Atau akidah dan hukum seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, ini kalau checklist hijau berarti dia bisa digunakan. Kalau silang merah berarti tidak bisa digunakan. Nah, hadis mutawatir, coba kita lihat dalam tabel. Hadis mutawatir itu dapat digunakan untuk akidah sebagai ini. Bahasanya gini. Hadis mutawatir dapat dijadikan hujah, dapat dijadikan dalil untuk akidah, ya. Kemudian untuk hukum, ya itu lebih boleh lagi. Kenapa lebih boleh? Karena akidah itu sifatnya menuntut sesuatu yang pasti, gitu, daripada hukum. Makanya kalau untuk akidah bisa, apalagi hukum gitu ya. Logikanya, logika hukum. Jadi kalau untuk mutawatir dapat digunakan dalil akidah dan dalil hukum. Dan kalau kalimatnya dibalik, dalil akidah itu atau perkara akidah itu hanya boleh berdasarkan hujah hadis atau dalil qot'i. Ya, sehingga kalau dalam konteks hadis untuk dalil akidah itu harus hadis yang mutawatir. Kalau kita lihat tuh yang di checklist hijau hanyalah mutawatir ya. Untuk dalil akidah nih. Nah, ini kan ada dua garis dua dua pembagian pemikiran Islam kan tadi kan, akidah dan hukum ya. Nah, untuk akidah yang checklist hijau hanyalah mutawatir. Ini untuk hadis ya, untuk hadis. Sedangkan ahad tidak ada, silang semua. Artinya apa? Artinya hadis ahad tidak bisa, tidak boleh dijadikan hujah dalam akidah. Kenapa demikian? Karena akidah itu adalah perkara keyakinan. Akidah itu tasdiqul jazm, pembenaran yang pasti. Karena itu, perkara akidah harus berdasarkan dalil yang pasti. Tidak boleh dalil yang sifatnya dugaan. Tidak boleh akidah itu sifatnya dugaan. Karena akidah itu terkait iman dan kufur. Betul ya, terkait iman dan kufur. Misalnya keyakinan adanya surga, itu nggak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan bisa bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sebab adanya surga itu dalilnya qot'i di dalam Al-Qur'an. Adanya hari kiamat itu qot'i dalam Al-Qur'an. Adanya neraka, adanya malaikat gitu ya. Hal-hal gaib tadi dalilnya qot'i dalam Al-Qur'an sehingga tidak membuka ruang untuk ragu. Kalau ragu maka tidak beriman. Itu aja pilihannya. Nah, makanya kenapa akidah tidak boleh didasarkan pada hadis yang sifatnya zonni atau dugaan. Gitu. Nah, adapun perkara hukum boleh didasarkan pada hadis yang ahad. Ya, didasarkan pada hadis ahad boleh. Karena hukum itu boleh zonni. Tidak mesti dia qot'i. Boleh zonni. Ya. Nah, dalilnya itu tidak mesti qot'i untuk hukum. Nah, namun masalah hukum juga ada dalil yang qot'i, ada yang zonni. Ya misalnya kewajiban sholat itu dalilnya qot'i, aqimus sholat. Kewajiban puasa dalilnya qot'i. Kewajiban misalnya apa? Hudud misalnya, potong tangan untuk pencuri itu dalilnya qot'i, yaitu Al-Qur'an kan. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma itu dalilnya qot'i gitu. Tapi kalau misalnya dalil tentang contoh ya, dalil tentang gerakan sujud. Bapak Ibu, saya tanya, kalau sujud tangan dulu apa lutut dulu? Yang turun itu tangan dulu atau lutut dulu ketika mau sujud? Nah, itu kan dalilnya apa? Hadis. Hadis yang sifatnya zonni. Bagi yang lutut dulu boleh tidak? Boleh ada hadisnya. Bagian tangan dulu boleh tidak? Boleh ada dari hadisnya gitu. Terus mana yang benar? Ya, dua-duanya benar berdasarkan sudut pandang masing-masing.
Bapak Ibu ada yang sholat subuhnya rakaat kedua membaca kunut? Nah, tapi mungkin juga ada yang tidak kan? Nah, kok bisa ada yang mengerjakan, ada yang tidak? Karena dalilnya zonni, ya. Dan bolehkah? Boleh. Jadi kalau masalah hukum itu boleh berlandaskan dalil yang zonni. Itu sebabnya hadis ahad itu boleh menjadi landasan bagi masalah hukum. Tapi kalau akidah jangan coba-coba. Akidah tidak boleh ragu, harus yakin, ya. Tapi ada juga ketentuannya. Hadis ahad yang dapat dijadikan landasan hukum hanyalah hadis ahad yang sahih dan hasan. Lihat di tabel, yang sahih dan hasan lah yang hanya diselisih jauh. Dhaif tidak bisa dijadikan landasan. Baik akidah maupun hukum. Jadi kalau menyatakan ini wajib, ini haram, itu nggak boleh hadis dhaif. Harus hadis sahih atau minimal hasan. Sahih dan hasan itu hadis yang makbul ya. Kalau kita bahas di kajian terdahulu ya, ini makbul. Makbul itu artinya apa? Diterima. Nah, tapi kalau hadis dhaif, ini hadis yang sifatnya apa? Mar Mardud ya, mardud. Baik, eh, seperti itu skemanya ya dalam penggunaan. Jadi dalam hal menjadikan dalil berupa hadis untuk dijadikan hujah ya. Jadi kita paham pembagiannya, kapan dalil itu boleh dijadikan hujah akidah dan kapan hadis itu boleh dijadikan hujah dalam dalam hukum. Baik, contoh ya. Dalam semua ibadah itu ada satu rukun yang wajib ada dalam semua ibadah. Kalau tidak ada itu, hak ibadah kita tidak sah. Apa itu? Rukun pertama apa dalam setiap ibadah? Misalkan sholat nih, apa rukun pertama? Rukun pertamanya adalah niat. Betul ya? Kalau tidak niat, tidak sah. Ya. Nah, puasa, kita tidak makan seharian dari subuh sampai maghrib. Apakah dihitung sebagai ibadah puasa? Belum tentu. Kecuali ada niat. Ya kan? Nah, ketika kita niatkan untuk puasa, maka kita tidak makan, tidak minum, dihitung sebagai puasa. Nah, kemudian kan turunannya kapan niat itu dibaca gitu kan? Kapan niat itu dimunculkan dalam hati kan? Tergantung nih puasa apa. Kalau puasa Ramadan wajib malam harinya sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh setelah fajar kan itu ya niatnya. Ya, dengan syarat belum makan dan minum semenjak fajar kan itu. Jadi niat ini kan wajib ada dalam setiap ibadah. Kalau nggak dihitung ibadah gitu. Ya. Nah, eh, tapi dalil tentang niat itu hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis apa? Mutawatir atau ahad? Itu hadis hadis ahad. Bahkan munfarid. Jadi hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis itu. Innamal a'malu binniyat itu nggak ada. Hanya Umar bin Khattab saja, satu orang, satu jalur itu saja. Ya, tapi sahih tidak? Sahih. Itu satu jalur saja, tapi dia sahih. Jadi dia ahad, sahih, gitu ya. Nah, jadi hadis tentang niat itu hanya bersandarkan pada itu saja, riwayat Umar saja. Tapi hadis yang menyendiri itu menjadi hadis yang sangat penting dalam syariat Islam. Karena menjadi satu-satunya dalil untuk melandasi wajibnya niat atau niat sebagai rukun dalam ibadah. Nah, itu ya. Itu contoh bagaimana hadis ahad yang sifatnya, yang statusnya sahih, itu kemudian dijadikan
dalil atau hujah dalam masalah hukum. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, dalam bab ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala membahas dua hal ya. Yang pertama yang barusan kita bahas, dan yang kedua beliau membahas tentang bahwasanya penilaian sahih hasan dhaif itu adalah ijtihadi. Jadi kalau kita lihat di kitab yang tadi lagi ya, nah di paragraf berikutnya itu atau di bahasan berikutnya dari setelah bahasan tentang eh, apa tadi tentang penggunaan dalil mutawatir dan ahad, hadis mutawatir dan ahad, beliau menjelaskan illa ya dari mulai ini ya. Nah, illa anna i'tibarul hadis sahihan aw hasanan innama huwa indal mustadil bihi in kanat ladaihi al ahliyah li ma'rifatil hadis. Jadi mengetahui ini sahih, ini hasan, itu tuh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keahlian ya, memiliki kemampuan untuk itu. Jadi tidak semua muhadisin. Nah, jadi di kalangan muhadisin pun ada rawi-rawi yang jadi gini, penilaian sahih hasan dhaif itu kan butuh keahlian. Namanya keahlian kan beda-beda ya. Beda dalam kapasitas, beda dalam sudut pandang. Dalam melihat sebuah hadis. Hadis itu kan kalau kita pernah bahas, yang namanya hadis itu berarti kan di situ ada apa? Hadis itu. Nah, ada rawi, ada rawi, rawi, banyak rawi. Kan gitu. Kemudian kalau kita baca di kitab itu an fulan, hadasana fulan, fulan dan seterusnya, ya kan? Nah, eh, kemudian rawi ini ya membentuk sebuah rantai, sebuah chain, sebuah silsilah. Rawi ini membentuk sebuah rantai, ya kan? Rantai transmisi, rantai penyampaian hadis, rantai tahamul hadis. Nah, rantai seperti ini namanya apa? Ada yang Sana, masih lupa? Nah, sana, betul. Namanya sanad, gitu. Nah, sanad ini menyampaikan apa sih? Menyampaikan dari siapa? Nah, sanad ini menyampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Menyampaikan yang namanya matan. sana. Nah, jadi eh, eh, pada pada hadis itu ada unsur-unsur yaitu ada matan, ada sanad, dan ada rawi. Gitu kan ya? Matan, sanad, dan rawi. Rasulullah SAW menyampaikan satu matan kepada kemudian matan itu kepada sahabat ya. Kemudian matan itu disampaikan lewat sebuah sanad atau rantai para rawi gitu. Nah, maka kan yang menjadi penilaian rawinya itu kan, ya rawinya itu sikoh atau tidak gitu kan kan rawi rawi itu ya antara dua secara garis besarnya. Rawi itu antara sikoh atau tidak sikoh yang artinya doif. Nah, sanad itu antara dua sanad juga antara apa? Antara mutasil artinya tersambung atau terputus mun kho munkoti kan gitu. Nah, jadi kesohihan kesohihan hadis kesohihan hadis itu sangat bergantung kepada rawinya siko atau doif, ya sanadnya mutasil atau munkoti. Karena untuk jadi sahih kan lima syarat masih ingat ya, lima syarat hadis sahih. Yang pertama sanadnya mutasil, yang kedua rawinya
adil. Yang ketiga rawinya tobit. Nah, adil dan tobit itu disebut dengan sikoh. Di sikoh itu adil plus tobit. Itu. Kemudian tidak ada syad, tidak ada ilah gitu. 5 syarat itu terpenuhi jadilah sahih kan itu. Nah, kemudian jadi kalau gitu gini sekarang. Kita menilai rawi itu sikoh, rawi itu dhaif nih. Ini contoh rawi ya. Rawinya sikoh atau rawi dhaif itu. Apakah semua ulama hadis sepakat? Kita menilai satu orang si fulan nih. Si fulan ini orangnya sikoh nggak ya? Oh, semua di hadis sepakat sikoh. Apakah seperti itu? Ternyata tidak juga. Penilaian atas seseorang itu bisa beragam. Loh kita aja dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita nilai ada si A tuh. Si A itu kayaknya orangnya tuh kalau menurut saya orangnya hebat tuh. Dia dia jujur banget ya. Pokoknya dia tuh orangnya baik dah, baik ramah gitu. Mungkin teman kita beda pandangannya. Enggak, saya pernah lihat dia orangnya tuh pelit kok. Misalnya orangnya pelit, orangnya juga dia cuek sama orang lain. Misalnya gitu. Jadi penilaian kita pada orang kan bisa beda-beda. Betul nggak? Ya. Makanya namanya penilaian pada manusia dinilai oleh manusia ya. Ingat, ilmu ilmu hadis ini adalah ilmu yang dirancang atau disusun oleh manusia. Dan penilaian pada para rawi dilakukan oleh manusia, bukan oleh Allah Ta'ala. Bukan oleh wahyu gitu kan. Karenanya penilaian pada orang itu bisa beda. Ya. Bisa beda ya. Jadi tidak juga selalu sepakat penilaian pada seseorang. Demikian juga kita menilai rawi. Rawi atau periwayat itu dinilai sikoh atau tidak. Itu bisa beda. Kalau rawinya aja ada perbedaan pendapat dalam penilaian, maka konsekuensinya ada pada hadis ini, pada rantai hadis ini jadinya gitu kan, sahih atau tidak gitu. Karena kan dalam dalam rantai hadis ini satu orang aja si dhaif, maka sanatnya rusak, sanatnya terputus, kan gitu. Sanatnya jadi dhaif. Karena untuk jadi sahih itu harus semua rawinya harus itu, seperti itu ya. Nah, nah kita mesti paham bahwa penilaian atas seorang rawi itu tidak tidak selalu sama gitu. Dia bisa menimbulkan juga perbedaan. Nah, itulah yang dijelaskan panjang lebar oleh Musonif Syekh Taqiyuddin dan Nabhani rahimahullah taala di dalam paragraf ke bawah-bawahnya. Saya coba sederhanakan dengan contoh-contoh yang beliau cantumkan di dalam bab ini ya. Nah, kita kembali ke file Word tadi. Nah, ini. Baik. Kita langsung ke contoh saja supaya lebih paham maksud daripada bahwa penilaian itu bisa berbeda. Tapi Syekh Taqiyuddin dan An-Nabhani kemudian dalam bab ini kurang lebih pesannya adalah dengan penilaian berbeda-beda itu ya tidak kemudian menjadikan hadis itu jadi ditinggalkan atau langsung dianggap dhaif saja ya. Jadi kalau misalnya nih misalnya rawi ini seorang rawi ya, satu orang misalnya mensikohkan, yang lain mendhaifkan, kesimpulan kita apa kalau gitu ya, karena ada yang mendhaifkan langsung dhaif, tidak selalu. Nah, ilmu yang membidangi ya atau mempelajari penilaian pada rawi namanya ilmu jarah wa ta'dil ya, namanya jarah wa ta'dil. Al jarah wa ta'dil. Nah, tidak selalu kemudian ketika ada sebagian pihak mensikohkan sebagai efek mendhaifkan langsung diambil dan dhaifnya, tidak selalu gitu. Tidak selalu seperti itu ya. Ini sangat dinamis sekali. Ada kalanya dhaif yang diambil, ada kalanya sisi sikoh. Karena itu beliau ya Syekh An-Nabhani rahimahullah taala dalam bab ini beliau mencantumkan beberapa contoh kasus ya, contoh kasus hadis yang ada perbedaan dalam memandang ya, ada perbedaan dalam memandangnya hadis ini diterima atau tidak gitu, disahihkan atau didhaifkan. Karena itu beliau
berpesan di sini, ya, berpesan di sini, fa ilzamu, ya, fa fa ilzamun nas bi'atibaril hadis sahih hasan, sahihan aw hasanan, bira'yin min ara'i aw bijamil ara' huwa ilzamun ghair sahih. Maka mengharuskan manusia, masyarakat itu kemudian mengharuskan pokoknya percaya ini sahih, percaya ini hasan gitu ya, berdasarkan salah satu pendapat. Maka itu adalah pengharusan yang tidak benar. Karena hadis itu pada faktanya berbeda-beda penilaian. Ya memang ada pengecualian. Pengecualian itu apa? Ya ketika disepakati para ulama kesahihannya. Contoh hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim dan Muslim. Itu para ulama itu kemudian mengakui bahwa ketika satu hadis itu dimuat di dalam Bukhari dan Muslim, bagaimanapun hadis itu dia sahih, bagaimanapun gitu. Ya, cuman kan yang dimuat berapa? Yang dimuat hadis yang dimuat dalam Bukhari dan Muslim tidak semua hadis gitu kan. Jadi masih banyak tersisa banyak hadis yang bisa menjadi bahan perdebatan soal sahih tidak. Beliau juga mengatakan la yajuz isra bi qabulil hadis duna nasri fi sihhati. Tidak boleh juga terburu-buru menerima hadis tanpa melihat pada kesohihannya, diteliti lagi. Buru-buru kita terima hadis sebagai hadis yang makbul. Wa kadzalika la yajuz al isra bi ta'ni fil hadis. Tidak juga boleh terburu-buru mencela sebuah hadis dan menolaknya dengan semata-mata celaan oleh seorang muhadis gitu. Jadi tidak boleh ya. Jadi ada dua di situ ya, eh, terburu-buru terburu-buru menerima hadis. Ini jangan gitu kan? Tidak boleh dan juga sebaliknya ya, terburu-buru menolak hadis ini juga tidak boleh. Baik, karena waktu terbatas, kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini ya, ini contoh pertama. Baik, karena kemudian ini esensinya ada pada pembahasan perbedaan menerima hadis, kita langsung ke ini aja ya, langsung ke perbedaan-perbedaan dalam menerima hadis tersebut. Baik, di kitab ini kita tanya dulu, nanti para hadirin sekalian bisa meninjaunya kalau ingin tahu hadis ini artinya apa gitu ya. Bisa dibaca lagi hadis ini ya al-muslimun tatakafa'u dima'hum dan seterusnya, ini artinya apa nanti bisa dicek di kitab terjemahan. Nomor satu, ini nomor dua ya, yaitu ma wuzina mislun bimislin idza kana naw'an wahidan dan seterusnya. Ini hadis ketiga, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalil dan seterusnya. Ini kemudian intinya pada kalimat terakhir nih, huwa tahur ma'uhu hilu maitatuhu. Ini tentang apa? Tentang kehalalan ini ya, apa bahwa air air laut itu suci, mensucikan, dan bangkainya boleh dimakan. Kemudian ini yang ketiga tentang apa? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu an istira'i tamr awarutab, tentang jual beli kurma kering dan kurma basah ya. Kemudian yang keempat, la yakhrujir rajulan yadrimanil ghaib, ya tentang toilet, tentang buang air kecil, buang air besar. Kemudian yang kelima, man massa dzakarahu falyusalli hatta yatawadda, ya tentang batalnya wudu orang yang menyentuh zakarnya. Kemudian yang keenam ini, harusnya ada tujuh ya. Nah, coba dihitung ulang ya. Satu, dua, tiga, empat. Oh ini empat ya. Ini empat, ini lima. Oke. Nah ini enam. Nah yang ketujuh adalah, ini yang ketujuh dua hadis ini. Yaitu harimat khamru bai
bi'ainiha, tentang keharaman khamr. Yang kemudian yang terakhir masih di ketujuh, ashabi kanujum, sahabatku bagaikan bintang. Oke, baik. Saya akan bahas begini. Saya menyimpulkan dari penjelasan Syekh An-Nabhani dalam hadis-hadis tersebut. Nah, yang pertama, hadis tentang Muslim saling melindungi. Ini kita lihat ya, bahwa di sini ada perbedaan tuh. Misalnya, eh, menurut Imam Tirmidzi, ini dijadikan hujah hadis. Ya, dijadikan hujah. Gitu. Tapi menurut menurut Su'aib, ini ada yang mudhaif. Tuh. Contoh nomor dua, hadis tentang menimbang barang semisal tadi. Poin nomor dua. Ini kalau kita bingung dijadikan nomor aja ya. Nah, oh, udahlah sama aja. Baik. Tadi hadis tentang menimbang barang semisal. Ini disekohkan Abi Zuhra. Tapi sekelompok orang mendhaifkannya. Gitu. Al-Bazar mensahihkannya. Contoh hadis ketiga tentang tadi ma'u eh, tohurun ma'uhu. Tentang air laut itu bisa dipakai berwudu ya. Al-Bukhari mensahihkan. Ibnu Abil Bar mensahihkan. Tapi Ibnu Dakik mengungkap ada ilat dalam hadis ini. Kenapa? Ada roi majhul katanya. Majhul itu apa? Tidak diketahui identitas. Keempat, hadis tentang jual beli kurma basah. Disahihkan Imam Tirmidzi, tapi diilatkan oleh jamaah. Diilatkan tuh maksudnya ada kelemahan yang tersembunyi ya. Kenapa? Ternyata ada roi majhul. Imam Malik mengkritiknya. Tuh. Hadis yang kelima, larangan membuka aurat dan berbicara di toilet. Ini Imam Muslim menjadikannya hujah. Tapi sebagian hufaz itu ahli hadis yang hafalannya banyak ya, itu mendhaifkan. Hadis tentang batal wudhunya orang mintu zakar. Kata Abu Dawud, tidak sahih. Tapi kata Imam Al-Baihaqi, Bukhari Muslim berhujah dengan hadis itu. Kemudian tentang keharaman khamar karena zatnya tadi, dan sahabat bagikan bintang. Secara umum, fuqaha menggunakan hadis ini. Tapi sebagian ulama mencelaknya. Jadi dari semua contoh ini, ada 7 contoh. Ini masing-masing hadis, ada yang menjadikan hujah, artinya kan berarti mensahihkan kalau menjadikan hujah ya. Artinya jadikan dalil gitu. Tapi ada yang mudhaifkan juga, berarti tidak boleh jadi dalil. Gitu. Nah, jadi saya tak ingin mengatakan ini sebagai penutup ya, di dalam kalimat paragraf terakhirnya, Syekh Tahir An-Nabhani mengatakan demikianlah bahwa terdapat ikhtilaf ya, perbedaan yang banyak dalam hadis-hadis, dalam ruwatnya para rawi, turuk riwayah bainal muhaddisin ya, jalur riwayat di antara para muhadis, sehingga terjadilah ikhtilaf di antara muhadis dan di antara para fuqaha dan mujtahid ya. Nah, jadi kata beliau gini, terjadinya ikhtilaf itu tidak jadi alasan untuk menolak hadis itu. Karena kalau hadis-hadis itu ditolak, maka nih kalau ditolak hadis itu, hadis-hadis yang punya ikhtilaf tadi, punya perbedaan tadi dalam penilaiannya, maka akan tertolak banyak hadis ya. Banyak hadis yang diakui sahihannya dan kehasanannya. Sehingga banyak sekali hadis dalil-dalil syar'i yang akan gugur dan itu la yajuz, tidak boleh. Ya, karena itu kata beliau, didzalika yajibu an la yurad al hadis illa li sababin sahih yakunu mu'tabaran inda amatil muhaddisin au yakunal uh, au yakunul hadis ghairu mutasawwif asyurut wajibah fil hadis sahih wal hadis sahih. Jadi tidak boleh semerta-merta ya hadis itu ditolak kecuali dengan sebab yang diakui ya, sebab yang diakui itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi yajuz istidlal bi ayyi hadis idza kana mu'tabaran inda ba'dil muhaddisin wa kana mustafiyan syurutul hadis sahih atau hadis hasan. Jadi boleh berdalil dengan hadis apapun yang kemudian mu'tabar di kalangan sebagian muhadisin ya, bahwa dia itu sahih atau hasan, dan sehingga dia boleh dijadikan dalil syar'i ya, sekali lagi dalam hukum syar'i, dalam hukum ya, bukan dalam akidah.
Maka kenapa dalam hukum itu ada perbedaan istilah? Memang begitu biasa. Memang itulah fakta dan itulah konsekuensi dari perbedaan pandangan dalam memahami dalil-dalil zonni. Nah, jadi dari ini sekaligus kita juga memahami dan kita kita menerima bahwa dalam perkara hukum itu akan banyak ikhtilaf ya. Banyak itulah yang membentuk mazhab-mazhab atau pendapat. Demikian wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada Ustaz Azhar. Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, Bagi saya ini cukup membantu tadi, Ustadz, terkait dengan membuat diagram tadi ya, atau tabel yang Alhamdulillah bagi saya mungkin, atau juga jamaah dan kaum muslimin lain mungkin juga cukup sederhana, bagaimana dengan dibantu dengan pembuatan tabel tadi ya. Alhamdulillah, buat Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita buka sesi diskusi. Buat Bapak Ibu yang masih mungkin masih ada yang eh, kebingungan atau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan bab kita malam ini, diskusi kita malam ini, biasa nanti kirimkan ke kolom komentar. Nanti akan kami bacakan pertanyaannya, atau juga yang ingin interaktif langsung, kami berikan kesempatan langsung untuk bertanya ke beliau ya. Em, untuk kesempatan pertama ini, Ustaz, saya ingin bertanya terkait dengan mohon izin terkait dengan bab yang sebelumnya memang kita tidak tidak kupas, atau memang kita tidak angkat. Nah, lantas sepertinya ini disinggung juga tadi Ustadz sempat singgung bahwa eh, tidak semudah, tidak semua ya, dalil yang dinilai mungkin sebagai para muhadis itu doif ataupun lemah ataupun sahih tidak kemudian ditolak ataupun langsung diamalkan. Ya, banyak hadis yang salah satu mungkin yang kita kutip tadi meskipun ada 7 tadi, terkait dengan hadis tentang khilafah juga Ustadz, yang berkaitan dengan takunu nubuwatu fikum dan selanjutnya itu, mungkin juga ada sebagian mengatakan hadis itu ada rawi yang tidak jelas ya dari penjelasannya Imam Bukhari misalnya. Nah, lantas bagaimana kita menggunakan atau penempatan dalil tersebut Ustadz berkaitan dengan kewajiban khilafah? Apakah memang ada kaitannya atau bagaimana kita menempatkan hal itu? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, mungkin ini nambah khasanah tadi Ustadz dari yang 7 hadis tadi. Yang kedua, saya mau konfirmasi, apakah mustahid itu memang dia mesti sampai pada taraf ahli hadis Ustadz? Apakah dia mesti sampai taraf ahli hadis sehingga ahli hadis itu bisa menjadi mustahid, atau sebaliknya seorang mustahid itu memang ahli hadis dia? Nah, ini gimana Ustaz? Tanggapan Anda? Hmm, baik, baik. Terima kasih. Saya coba jawab secara ringkas ya. Jadi di bab sebelumnya betul, kalau Bapak Ibu jamaah sekalian buka bab sebelumnya itu memang pesan utama dari Syekh Hanabani rahimahullah taala adalah eh, sebuah hadis itu kalau dikatakan sanadnya dhaif itu tidak serta-merta ditolak. Sehingga banyak kasus hadis yang sanadnya dhaif tapi diterima secara masyhur oleh para fuqaha, para ulama, sehingga kita boleh menggunakannya. Ya, dan itu ada pembahasan khusus, ada kitabnya juga yang membahas tentang itu ya. Ada kitab yang membahas, coba saya cek dulu, tadi saya udah buka ya, kitabnya. Ya ini dia nih, coba sebentar, sebentar, oke. Coba saya searching lagi. Nah, untuk bab sebelumnya ya, yang tidak sempat kita bahas, tapi kalau mau mendalami memang ada nih iltaqi bil qabul. Nah, ini tentang hadis yang kemudian diterima gitu. Hadisnya tuh di menguatkan. Jadi gini, ada hadis-hadis yang sanadnya dhaif tapi kemudian dikuatkan. Jadi takwiyatul
fi taqwiyatil hadis dhaif, menguatkan hadis dhaif. Loh kenapa dikuatkan? Karena diterima dengan masyhur oleh para ulama, para fuqaha. Nah, itu pembahasan di selaras dengan pembahasan di kitab Saksiyah ini ya. Nah, ini panjang ya pembahasannya. Nah, begitu. eh jadi intinya seperti itu pesannya. Itu bisa dibaca ya, dibaca sendiri di kitab itu. Di bab yang tadi, yang intinya adalah hadis lemah itu kadang bisa diterima ketika para ulama itu banyak menggunakannya. Itu pesannya. Nah, jadi sehingga kita tidak boleh serta-merta menganggap hadis itu dhaif ditolak langsung. Kalau para fuqaha menggunakan, coba kita baca, silakan baru baca kitab Bulughul Maram, itu kitab hukum. Maaf, itu kitab hadis hukum yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kitab-kitab ahkam. Coba baca aja di bab-bab awal aja Toharoh. Itu beberapa hadis, itu sanadnya dhaif. Tapi kok dimuat, ya kan? Oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau seorang muhadis, seorang fuqaha. Yang berarti hadis itu digunakan walaupun sanadnya dhaif. Nah, gitu. Jadi sanad hadis dhaif juga bisa jadi dipakai ketika para ulama mengakuinya walaupun tidak semua hadis dhaif begitu ya. Tuh. Kemudian tadi pertanyaan kalau hadis takrun nubuwah gimana? Oke, hadis takrun nubuwah itu kan hadisnya ahad atau mutawatir. Hadisnya yaitu ahad. Oke, sekarang pertanyaannya itu masuk akidah apa hukum? Ternyata nggak dua-duanya. Maksudnya gini, kalau itu hadis akidah tentang akidah, berarti hadis itu nggak boleh dipakai. Kalau kita bicara akidah, hadis itu nggak boleh dipakai. Akidah itu apa? Tentang Allah, tentang hari kiamat, malaikat, surga, neraka, itu namanya akidah. Ya. Nah, sekarang tentang bisyarah adanya khilafah itu akidah bukan? Bukan akidah ya. Beda kalau keimanan adanya hari akhir itu akidah. Bisyarah tentang khilafah bukan akidah. Karenanya kalau bukan akidah ya nggak masalah pakai hadis itu. Atau sebaliknya, hadis itu walaupun kita gunakan, kita tidak menguntungkannya untuk akidah, tidak masalah. Kecuali kita bilang, hadis riwayat Ahmad ini menjadi hadis dalil akidah, itu bermasalah. Ya, satu. Yang kedua, apakah dijadikan syariat? Tidak juga. Karena syariat itu adalah hukum. Hukum apa yang lahir dari hadis itu kira-kira? Amal apa? Amal hukum apa? Hukum misalkan hukumnya wajib ini, wajib itu, haram ini. Dari hadis itu ya. Nggak ada. Itu isinya hanyalah sebuah bisyarah tentang adanya khilafah. Gitu. Ya, itu bisyarah. Tidak juga masuk akidah, tidak juga masuk syariah, tidak juga masuk hukum. Berarti bagaimana cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapi hadis itu menandakan satu fadilah besar dalam memperjuangkan khilaf. Fadilah besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membicarakan dalam hadis sahih tersebut. Gitu. Meskipun tadi ada ikhtilaf dalam hal ada rawi bermasalah. Nggak masalah, karena ini bukan hukum. Tenang aja. Ya. Tenang, ini bukan masalah halal haram, bukan masalah wajib dan haram. Fadilah dalam memperjuangkan khilafah. Sedangkan dalil memperjuangkan khilafah sendiri, ada dalilnya sendiri. Bukan hadis riwayat Ahmad. Iya kan? Dalilnya Al-Quran. Dalilnya qot'i. Kewajiban menegakkan khilafah. Dalilnya qot'i ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah, dalam ijma sahabat. Bukan hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad itu sekedar penyemangat. Karena itu ada bisyarah Nabi. Di situ ada fadilah. Nah kalau fadilah, hadis doif aja boleh. Apalagi hadisnya sahih. Ya, dalam Fadilatul A'mal. Hadis dhaif aja boleh. Ini kalau kita masuk nanti bahasan tentang hadis dhaif, itu ada syaratnya. Hadis dhaif itu kapan diterima. Dia bukan untuk hukum, memang. Tapi kalau Fadilatul A'mal boleh. Fadilatul Amal itu adalah keutamaan amal yang dia itu amalnya sebetulnya punya payung hukumnya sendiri di hadis yang lebih tinggi. Hadis Hasan, Sahih misalnya. Atau bahkan Qot'i. Nah, hadis dhaif itu sekedar pelumas aja supaya dia itu lebih semangat dalam mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalil-dalil yang lebih tinggi, yang lebih sahih. Nah, itu cara kita menempatkan hadis riwayat Ahmad. Jadi, kalau orang lain menembak, oh khilafah nggak wajib, toh hadis riwayat Ahmad bukan hadis mutawatir, atau bahkan ada
ada yang bermasalah, tenang aja, memang itu bukan dalil kewajiban khilafah. Dalil kewajiban khilafah itu Al-Quran itu dan hadis sahih, ya, hadis sahih, Al-Quran, hadis sahih dan ijma gitu. Bukan hadis riwayat Ahmad itu, ya, yang itu isinya bisyarah, bukan bukan perintah. Kan nggak ada perintah di sini sih, nggak ada perintah, ya kan. Nah, kalau perintah menegakkan khilafah, wah, kan ada tuh afal Nabi dalam hal bayat Aqobah, ada ijma sahabat ketika mengangkat Abu Bakar, ada dalil-dalil dalam Quran yang di situ isinya adalah perintah kita untuk menerapkan hukum Allah. Itu bertebaran hadis tentang wajibnya khilafah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua tadi Ustaz berkaitan dengan apakah seorang mustahid itu mesti Oh iya. nah, Iya, iya. Kalau disebut Karena muhadisin betul memang chip ya. orang yang punya istighol dalam atau kesibukan utama dalam hadis ya. Tidak semua muhadisin fuqaha, tidak semua fuqaha itu muhadisin. Tidak semua. Muhadisin kadang-kala bukan fuqaha. Fuqaha kadang-kala bukan muhadisin, tapi fuqaha eh, paham ilmu hadis. Gitu. Cuma karena disebut muhadisin kalau memang bergelut ya dalam studi rawi riwayat, dalam penilaian takhrij hadis, penilaian hadis sahih, itu baru disebut muhadis. Kalau fuqaha tidak semua muhadis. Tapi bukan berarti fuqaha tidak paham ilmu hadis. Fuqaha pasti paham ilmu hadis karena itu basic untuk menjadi seorang mujtahid atau fuqaha. Itu basic. Kalau nggak paham ilmu hadis, nggak bisa dia meramu ini hadis untuk apa tadi ya. Hadis ini digunakan untuk apa, digunakan itu dia nggak bisa beristidlal dari dalil kalau dia tidak paham ilmunya gitu. Jadi dia tahu ilmunya, paham, tapi bukan berarti dia itu orang yang bergelut di dalam ilmu hadis. Begitu ya, wallahu a'lam. Kemudian kita buat sehingga tinggal sekian bulan. Jadi sebenarnya masih 3 bulan udah mati sebenarnya. ya Alhamdulillah Ustaz. Ini minta izin ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar Ustaz. Minta tanggapan dan jawabannya nih Ustaz. Peserta kita atas nama Pak Haris Amin ya dari Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan pandangan kaum muslimin? Nah, ini sebut merek nggak nih Ustadz? Kalangan kawan-kawan dari Jamaah Salaf yang hanya menerima pendapat hadis yang disajikan oleh Imam Albani dan Syekh Utsaimin. Nah, nanti gimana tak? Bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan kaum-kaum kita jamaah dari salaf yang hanya menerima pendapat ya dari Syekh Albani dan Syekh Utsaimin. Iya, begini ya. Setahu saya, ya, setahu saya eh, para asatis dari Salafiyin ya atau Wahabiyin ya, itu mereka juga ngambil kok pendapat dari Imam Ibnu Hajar ya, dari Imam Nawawi. Mereka tidak menutup itu setahu saya dalam tulisan-tulisan dalam website-website mereka. Hanya saja posisi Syekh Al-Albani dan juga Syekh Utsaimin itu posisinya memang beliau-beliau itu orang-orang yang mengkhususkan diri dalam studi hadis sehingga mencoba mereview beberapa hadis ya dan mentahkik lah istilahnya, mereview beberapa hadis, tapi tidak semua hadis, beberapa hadis saja yang kemudian ditinjau ulang, di review dan kadangkala ditegaskan disahihkan. Nah, seperti itu. Jadi bahwa kalau kalimatnya hanya menerima dari Syekh Albani dan Syekh Utsaimin, saya kira tidak tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar karena para ulama salafiyin juga tidak tidak menutup dari imam-imam hadis yang lain. Kalau kita lihat buku-buku mereka juga masih memuat, ya. Misalnya dari Imam Ibnu Hajar, dari Imam Nawawi misalnya, masih ada. Ya, jadi hanya saja memang Syekh Al Albani dan Syekh Al Utsaimin diposisikan berposisi seperti itu. Memang beliau-beliau bertakhusus dalam mentakhrij atau bukan dari mentahkik beberapa sebagian hadis.
Dan ya dalam dalam dunia ilmiah ya biasa-biasa saja gitu. Ya itu opsional saja pilihan. Apakah kita mau menerima pendapat Al-Albani atau tidak itu pilihan dalam dunia ilmiah biasa saja. Jadi saya tidak kapasitas berkomentar secara lebih jauh lagi tentang Syekh Al-Albani dan Syekh Utsaimin ya. Nah, gitu saya tidak mendalami soalnya. Begitu ya. Kemudian ya itu saja tadi. Itu aja pertanyaannya. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Eh, Berarti nanti dikonfirmasi lagi. Ya, Alhamdulillah, beliau sudah mencoba menjelaskan. Sepengetahuan beliau tidak hanya ya, berarti mengambil juga dari yang lain. Ya mungkin kalau berkaitan dengan personal ya nanti coba Pak Risamin konfirmasi lagi lah ya berkaitan dengan teman-teman yang di sana. Oke, ini dari pertanyaan Mas Norman Baskara. Apakah boleh berdalil dengan argumen berdasarkan pemikiran pribadi terkait dengan akidah? Seperti Arab Badui mengatakan adanya bekas jejak onta menandakan pernah adanya onta yang lewat di gurun pasir untuk perkara keimanan. Misalnya berargumentasi sila Pancasila ke-1 menunjukkan keesaan Allah atau memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya sosok pencipta adalah kewajaran sesuai dengan kemampuan berpikir masing-masing individu. Ini gimana Sat? Tanggapannya Sat terkait dengan membangun keimanan hanya berdasarkan kesimpulan pribadi ya. Mungkin begitu kesimpul apanya sederhananya. Ya, ini ada beberapa poin pertanyaan mungkin ya dalam satu pertanyaan ini ya. Yang pertama kalau terkait berdalil untuk akidah, memang gini, dalil itu kan ada dua ya, dalil akli, dalil nakli. Ya, dalil akli itu alam semesta ini ya, itu manusia, tumbuhan, hewan, alam-alam ini namanya dalil akli. Tuh, dalil yang langsung digunakan oleh akal. Yang kedua dalil nakli, dalil yang harus mengutip dulu. Dari mana? Dari teks. Teks mana? Teks Quran dan hadis. Itu namanya dalil nakli. Nah, masing-masing dalil ada peruntukannya. Dalam hal keimanan kepada Allah, maka keberadaan yang bahwa Allah itu ada, itu bisa dicapai lewat dalil akli. Misalnya kita melihat hujan. Kok bisa hujan ya? Hujan itu karena ada awan yang mendung, yang memuat air. Gitu. Kemudian air itu pada kandungan tertentu tumpah menjadi hujan. Loh, siapa yang menciptakan air dan awan itu? Siapa yang membuat aturan? Kok air itu bisa menguap dan kemudian setelah kandungannya penuh bisa turun menjadi hujan? Siapa yang bikin sistem itu, membuat aturan alam itu? Disitulah mengantarkan kepada apa? Keimanan akan adanya Sang Pencipta. Seperti tadi kalau dicontohkan dalam pertanyaan ini, ketika ada jejak unta, bekas kotoran unta berarti ada unta yang lewat. Itu analogi. Berarti kalau ada alam semesta, berarti ada yang menciptakan. Nah, itu namanya keimanan dengan jalan akal. Antorikil akli dan itu torifah akli ya. Dan itu boleh dalam hal keimanan, bahkan Quran sendiri mengajak kita melihat alam. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Coba lihat unta dengan segala kerumitan tubuhnya, anatomi tubuhnya. Kok dia punya tempat organ tubuh menyimpan air ya, dan dia tuh hidup di padang pasir. Siapa yang mengatur dia itu diciptakan punya organ tempat menyimpan air ya. Nah, berarti kan ada yang mendesain, ada pencipta. Itu namanya dalil akli. Itu beriman dengan akli dan memang itu diajarkan Al-Quran. Jadi boleh. Adapun sifat-sifat, bukan hanya boleh, bahkan harus begitu. Adapun mengenai sifat Allah, nama Allah, nah itu nggak bisa kita dengan akal. Dengan akli nggak bisa, harus melalui nakli, melalui dalil ya Quran gitu. Nah itu. Nah, yang kedua tentang argumen sila Pancasila menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Kita harus mengkonfirmasi kepada penggagas ide Pancasila. Begitu nggak maksudnya? Itu. Jadi kalau sebuah ide ditelurkan oleh seseorang, kita tuh nggak bisa menafsirkan sembarangan. Kita harus kembalikan pada pencetus ide. Maksudnya dia gitu nggak? Gitu ya. Kayak ini panjang kalau dibahas ya. Saya kira perlu forum khusus ya. Kemudian memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Sang Pencipta adalah kewajaran sebagai kemampuan berpikir masing-masing individu. Jadi akidah tentang adanya pencipta satu sudah fitrah dalam diri manusia, yang kedua bisa dicapai lewat akal manusia.
siapapun yang sudah berakal pasti bisa mencapai keimanan tersebut. Ya gitu. Dan itu logis dan itu sesuatu yang betul wajar karena keimanan itu kan untuk seluruh manusia. Maka tidak mungkin eh, hanya akal, misalnya akal intelektual saja, filosof yang bisa sampai kepada keyakinan ada pencipta Allah. Kalau gitu agama Islam ini hanya untuk kelas orang-orang intelek, kan tidak, kan untuk semua orang, semua manusia. Maka akal manusia dibekali Allah Ta'ala untuk bisa berpikir tentang keberadaan Allah, keberadaan Sang Pencipta, akal manusia. Di samping, fitrah manusia itu memang cenderung beriman kepada sosok pencipta. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kami coba konfirmasi ke jamaah kalau ada lagi yang bertanya, mungkin kita kasih satu kesempatan lagi nih. Kalau nggak ada, berarti saya penutup ini Sat, dari saya terkait dengan ini Sat. Eh, di kalimat pertama tadi, Setakiudin mengatakan bahwa dalil akidah yang harus digunakan itu adalah dalil yang qat'i, yaitu hadis mutawatir ataupun Al-Quran yang qat'i. Lantas pertanyaannya Ustaz, apakah pendapat ini hanya pendapat Setakiudin atau ikhtilaf juga seperti pembahasan tentang hadis tadi, bahwa hadis juga bisa ikhtilaf dalam pandangan para ulama. Artinya, boleh jadi di antara kaum muslimin juga menganggap bahwa untuk akidah tidak mesti sampai pada taraf qat'i misalnya. Cukup hadis sahih saja. Nah, ini gimana kita mengkompromikan perdebatan ataupun perselisihan yang mungkin terjadi, Ustaz, terkait dengan penggunaan dalil bab tentang akidah, Ustaz. Ya, sepanjang yang saya tahu bahwa hadis bahwa akidah itu harus berdasarkan dalil qat'i, ya itu merupakan pendapat jumhur ulama, ya jumhur ulama. Jadi pendapat mayoritas ulama seperti itu. Nah, adapun kalau kita mendapati mereka yang berpendapat boleh dengan hadis atau dalil yang tidak qat'i, dalil zonni, ya sebetulnya yang mereka maksud pun bukan akidah yang pokok. Jadi sebagian orang kemudian membagi ada pokok akidah, ada cabang akidah. Jadi ada furu akidah. Nah, kalau furu akidah, ya furu akidah itu memang bisa dijadikan, bisa berdasarkan dalil yang zoni. Furu akidah itu apa sih? Furu akidah itu hal-hal gaib tapi tidak termasuk pokok akidah. Jadi bukan inti-inti akidah gitu. Dan furu akidah ini yang memang menghasilkan banyak mazhab firqah-firqah akidah. Itu karena furu akidah sebetulnya. Ya soal misalnya apa ya dalil yang tidak qat'i ya. Ya eh, nah ini juga agak sulit menjadi contohnya. Karena gini, perkara-perkara yang disebut akidah itu pasti dalilnya qat'i kok. Coba kita cek satu-satu. Misalnya iman kepada surga, iman kepada neraka. Yang kita sebut rukun iman lah. Rukun iman, iman kepada qadar, iman kepada hari kiamat. Itu semua ada landasannya dalam Al-Quran. Yang berarti memang landasannya adalah qat'i. Dan memang secara masuk akalnya begitu ya. Ya kita kan, teman akidah itu kan keyakinan. Bagaimana mungkin keyakinan didasari pendapat atau dalil yang dugaan gitu. Seperti itu. Nah, akan halnya demikian, dalil yang tidak qat'i bukan berarti kita tolak. Bukan berarti sebagian orang kan mengatakan berarti Anda menolak hadis ahad. Tidak, hadis ahad itu tidak ditolak. Hadis sahih tidak ditolak. Bagaimana kalau hadis sahih itu kemudian berbicara tentang hal-hal yang gaib? Apakah kita buang? Tidak, kita benarkan, tapi tidak masuk ke dalam rukun akidah. Misal apa? Misal hadis tentang azab kubur. Kan itu ada tuh. Hadis tentang azab kubur itu yaitu berbicara tentang apa namanya? Orang yang ada dua kuburan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua orang yang sedang disiksa. Kenapa? Yang satu itu karena dia tidak bersih istinjaknya, dia tidak bersih air kencingnya, sehingga disiksa di dalam kubur. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kan itu. Nah, bagaimana kita memahami ini? Ini hadis bukan qat'i karena tidak mutawatir. Jadi hadis apa azab kubur gimana ada atau tidak? Satu, kita benarkan hadis itu walaupun tidak sampai derajat keyakinan, tapi pembenaran. Tuh. Pembenaran itu sebenarnya juga menyetujui, cuman
taraf levelnya di bawah tasdik, di bawah apa? Di bawah keyakinan, ya. Ya, jadi seperti itu. Di samping itu, tentang azab kubur ini ada dalil-dalilnya menguatkan juga, sehingga ada yang mengatakan mutawatir makna, wallahu alam. Artinya itu penguatnya sebenarnya banyak, ya, sehingga sampai pada pembenaran yang nggak bisa kita tolak. Walaupun tidak sampai akidah, karena gini, kalau sampai akidah nanti konsekuensinya yang tidak meyakini harus bisa kita kafirkan. Misalkan ada orang tidak meyakini surga, boleh nggak kita kafir? Bisa. Maksudnya berpotensi menghantarkan pada kafiran. Kalau orang itu tidak yakin surga, tidak yakin adanya malaikat, tidak yakin adanya neraka gitu. Tapi kalau tidak yakin adanya azab kubur, gitu kan, paling kita mengatakan Anda itu menolak hadis ahad, tapi tidak bisa dikafirkan, gitu. Karenanya kita tidak menolak itu. Kita membenarkan adanya azab kubur, sehingga eh, yang bisa kita lakukan adalah lanjut pada amal. Apa amalnya? Amalnya adalah berdoa supaya dilindungi dari azab kubur. Itu. Kan kita berdoa kan agar kita dilindungi dari azab kubur. Di samping itu, kita berusaha menghindari azab kubur. Contoh kalau dalam hadis tadi adalah yaitu ketika kita beristinja, habis buang air kecil nih, pastikan bersih gitu kan. Pastikan beristinja itu bersih. Itu kan jadi masalah hukum, jadinya larinya ke masalah hukum, yaitu tentang kita itu dalam pengamalan syariat kita beristinja dengan bersih. Supaya apa? Menghindar dari azab kubur. Gitu. Jadi kita menjadikan apa motivasi dalam hal bersih dalam istinja ini, saya nggak mau diazab di kubur nih gara-gara saya tidak bersih dalam membersihkan air kencing saya. Nah seperti itu jadinya, gitu ya. Jadi memang ada leveling, tapi dalam rukun akidah yang disebut akidah itu pokok akidah oleh sebagian kalangan itu pasti hadisnya qot'i. Gitu. Jadi sebetulnya sih kalau tadi Ustadz misalkan mengkompromikan, ya sebetulnya memang memang hampir tidak ada perselisihan dalam hal itu. Cuman kadang-kadang perdebatan itu terjadi karena perbedaan dalam mahalun nizaknya gitu, perbedaan dalam titik persoalan ini mempersoalkan apa sih? Kadang-kadang yang satu berasumsi, asumsinya apa? Oh, Anda menolak hadis ahad. Oh, Anda menolak azab kubur sebagainya. Itu kan asumsi-asumsi yang dibangun karena keliru memahami narasi saya kira itu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz. Ini masih ada waktu Ustaz. Satu pertanyaan lagi dari Pak Norman. Ya, monggo monggo. Alhamdulillah. Kayaknya memang satu lagi nih ya. Jangan ada yang nyusul lagi habis ini. Insya Allah. Mohon izin Ustaz. Ini beliau bertanya terakhir, apakah boleh ulama masa kini mengaku sebagai perawi yang meriwayatkan hadis dan fuqaha atau mujtahid yang membuat madhab sendiri berdasarkan penelitian mendalam di bidang fikih dan hadis? Apa yang membuat orang dianggap layak sebagai fuqaha atau mujtahid yang bisa membuat madhab sendiri? Saat ini dua pertanyaan rupanya Ustaz. Ya, jadi gini, pertama riwayat hadis itu hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi kalau mengambil sanad hadis bisa. Misalnya kalau saya ngambil sanad hadis tertentu dari Ustadz Azhar, ya bisa. Itu untuk tabaruk saja, mengambil berkah. Juga dalam rangka menguatkan keilmiahan. Tapi saya tidak bisa menyebut diri saya sebagai rawi hadis. Ya, kenapa? Karena silsilah rawi itu sudah selesai di para mudawin. Mudawin itu para penulis buku hadis. Contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Selesai di situ. Ke bawahnya itu nggak ada lagi rawi. Gitu. Ya, karena kalau rawi itu kan konsekuensinya akan ditanya, diperiksa jarah adil tadi. Rawinya adil, dobit, diperiksa. Kan kita enggak. Saya ngambil sanad hadis dari saya Ustadz Azhar bikin daurah hadis, saya ngambil sanad. Saya nggak akan ditanya apa saya itu orangnya jujur apa enggak sebagainya. Karena tidak lagi dalam posisi sebagai rawi hadis. Jadi Ustadz Azhar kepada saya ya guru yang menyampaikan sanad aja gitu, menyampaikan sanad hadis kepada saya. Itu mengijazahkan sanad hadis. Boleh kalau itu. Tapi bukan rawi dalam arti rawi itu tadi yang kemudian menjadi penentu hadis itu sahih atau tidak. Nanti kalau ternyata saya orangnya tidak bisa dipercaya, doaif ya. Nanti hadisnya jadi doaif gitu. gitu. Itu dulunya sahih, gara-gara saya bawakan hadis jadi doaif kan. Nah, nggak enak juga kan. Udah berhenti aja di Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Berhenti di situ dalam hal rawi hadis tadi. Yang kedua, apakah layak mengklaim diri sebagai mujtahid dan pembuat mazhab? Setahu saya tidak ada ulama satupun, bahkan ulama mazhab itu yang mengaku dirinya saya ini pendiri mazhab, nggak ada. Jadi mazhab itu terbentuk bukan oleh pendirinya, mazhab itu terbentuk oleh muridnya. Nah, ingat ya,
Sekali lagi, jadi mazhab itu tidak terbentuk oleh eh, pendirinya, tapi oleh muridnya. Jadi karena punya murid dan muridnya semakin banyak, jadilah mazhab. Kalau nggak ada muridnya nggak jadi mazhab. Dulu mazhab itu ratusan, tapi karena yang murid terbesar itu adalah siapa? Imam Syafi'i dan seterusnya, maka mereka menjadi mazhab karena ada muridnya. Gitu. Nah, kalau misalnya saya adalah orang yang bergelut di bidang fikih, boleh saja. Saya bilang saya beristihad, boleh saja. Tapi bahwa saya mau mendirikan mazhab nih, nanti dulu para ulama mazhab juga nggak bilang gitu. Para muridnya lah yang yang seperti itu ya, yang kemudian menjadikan pendapatnya itu menjadi mazhab. Jadi yang layak dianggap fuqaha ya orang yang punya ilmu di bidang fikih, usul fikih. Orang yang punya ilmu di bidang istihad maka dia menjadi mujtahid gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya kurang lebih. Ya, Masya Allah. kan terima kasih atas semua pertanyaannya dan kita azhar juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.